Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait masalah final FA Cup 2020 yang mana berlangsung pada tadi malam. Dan beberapa fakta unik dari FA Cup 2020 ini. Ya, kalau kita melihat FA Cup 2020 ini merupakan final yang ideal sekaligus final ulangan di tahun 2017. Karena apa? Karena di tahun 2017 final berlangsung dengan dua kandidat tim, yaitu Arsenal dan Chelsea. Di tahun 2020 juga demikian. Arsenal dan Chelsea melaju ke partai puncak. Nah, kalau semisal kita bedah berdasarkan dari pertandingan tadi malam, kedua tim ini sebenarnya layak untuk masuk final. Walaupun ada beberapa tim yang cukup layak sih sebenarnya di sini seperti Liverpool, Manchester City, tapi nasib berkata beda bahwa di partai puncak merupakan tim ulangan dari final FA Cup 2017. Kalau kita bedah secara strategi, kedua tim ini menerapkan sisi ofensif, di mana kedua tim ini strateginya atau skema permainannya yaitu 3-4-3. Di Arsenal 3-4-3, di Chelsea juga 3-4-3. Namun ada dua hal yang berbeda. Kalau misalnya di Chelsea dia menekankan 3-4-3-nya secara sporadis dalam menyerang. Namun tidak untuk Arsenal. Arsenal lebih memanfaatkan situasi di mana mereka menunggu bola dan melakukan counter attack serta mempressing lawan di area pertahanan lawan 1 atau 2 menit. Nah, hal ini menjadikan pertarungan di lini tengah sangat mungkin terjadi dan bahkan menjadi poros untuk kedua belah pihak dalam posisi penyerangan. Nah, kalau kita bahas dari strategi atau bahas dari skema permainan, Chelsea menerapkan dua box to box midfield, yaitu Jorginho dan Kovacic, dibantu oleh lini sayap atau fullback mereka, Reece James dan Marcus Alonso. Hal ini menjadikan penyerangan Chelsea sangat sporadis, bahkan dibantu oleh dua attacking midfielder yaitu Pulisic dan Mason Mount. Itu memungkinkan aliran bola yang sangat cepat. Terbukti di babak pertama mereka mengambil alih permainan. Apakah Arsenal buruk? Tidak. Berdasarkan skema, dia juga menerapkan 3-4-3, di mana dua box to box midfieldnya dia percaya pada Granit Xhaka dan Toksiyara. Kalau Granit Xhaka memang dia adalah gelandang midfield, defense midfield, sekaligus bisa juga berperan sebagai box to box midfield sama seperti Toksiyara. Namun bedanya mereka lebih banyak bertahan ketimbang box to box midfieldnya Chelsea. Alhasil mereka menunggu ketika Chelsea menyerang dan bola terpatahkan oleh lini tengah, mereka akan membagikan bola melalui crossing atau through pass ke lini depan. Nah, kalau misalnya kita lihat Arsenal, dia memiliki fullback seperti Bellerin dan fullback seperti Martens Indy, siapalah namanya itu ya, pokoknya yang dari Belanda itu. Mereka tidak seperti di Chelsea, karena kalau Chelsea otomatis dua fullbacknya dia berperan penting. Namun kalau di Arsenal dia lebih mengutamakan kecepatan dari Nicolas Pepe dan kecepatan dari Aubameyang yang mana mampu menusuk ke dalam. Sedangkan dua fullbacknya adalah untuk membackup ketika kehilangan bola dari keduanya. Alhasil, strategi yang diterapkan oleh Mikel Arteta ini berjalan mulus. Ya, walaupun mereka ada sedikit error pas awal-awal pertandingan, bahkan di menit 9 Christian Pulisic mampu mencetak gol. Itu hal yang wajar. Karena apa? Karena dengan posisi 3-4-3, semua tim bisa menyerang kapanpun melalui manapun. Karena mereka mampu menyerang lewat sisi sayap maupun lewat sisi tengah. Karena dua attacking midfielder serta dua fullbacknya mampu memainkan perannya.
tentu jelas final ini adalah sangat final yang sepadan bagi kedua tim. Kenapa? Karena kedua tim ini, satu, mereka tidak memiliki titel di tahun ini. Beda dengan Liverpool yang sudah juara, ataupun Manchester City walaupun League Cup atau Carabao Cup, dan yang masih bertahan di kayak MU masih bertahan di Europa League, kayak Wolves yang masih bertahan di Europa League, maupun Manchester City yang masih bertahan di Champions League. Chelsea pun juga masih bertahan. Namun kita jangan bahas itu. Yang kita bahas adalah kenapa final ini adalah final yang sepadan. Karena kedua tim ini dilatih oleh pelatih baru di musim ini. Lampard menjalani musim perdananya sebagai manajer tim mulai dari awal kompetisi. Sedangkan Arteta memulai manajer tim di Arsenal sejak pertengahan musim sebelum pandemi. Sampai pasca pandemi, ternyata tren positif dari keduanya ini sangat bagus ya, walaupun Arteta banyak imbangnya daripada menangnya ya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa tim ini berpotensi untuk menjadi juara di FA Cup 2020 dan terbukti. Walaupun mereka kebobolan 1-0 lewat Pulisic, namun penyerangan sporadis yang diberikan oleh Chelsea mampu dipatahkan dan dilakukan counter attack. Akhirnya Patrick Aubameyang mampu menusuk ke dalam, bahkan seorang Azpilicueta tidak mampu untuk menahan kecepatan dari Aubameyang, hingga dijatuhkanlah di dalam kotak penalti dan penalti kick, dan boom, gol 1-1. Ingat, kita masih ingat bahwa Aubameyang merupakan satu-satunya tim di Arsenal yang memiliki kecepatan di atas rata-rata daripada pemain lainnya. Ya, walaupun ada Bellerin, walaupun ada Nicolas Pepe, tapi Aubameyang selain punya kecepatan, dia punya skill yang memadai. Alhasil 2 pertandingan di FA Cup dia mencetak 2 gol. Sebelumnya melawan Manchester City dia mencetak 2 gol, dan tadi malam dia juga mencetak 2 gol. Selamat untuk Arsenal karena strategi dari Mikel Arteta mampu diterapkan dan mampu menangkan juara yang ke-14 kali dalam FA Cup. Mungkin ini adalah satu-satunya tim yang meraih Piala FA Cup yang terbanyak daripada tim lainnya di Premier League. Nah, ngomong-ngomong masalah fakta unik nih. Nah, tentu kita sudah bahas bahwa final ini adalah final ulangan 2017. Kenapa? Ya karena tim yang melaju ke pantai puncak adalah kedua tim ini. Di 2017 juga demikian. Fakta unik yang pertama, di babak semifinal Arsenal mengalahkan Manchester City di tahun 2017. Di tahun 2020 mereka juga mengalahkan Manchester City di semifinal. Sebelum pertandingan di semifinal, saya sudah memprediksi bahwa Manchester City akan kalah kepada Arsenal di semifinal, dan bahkan dia bakal melaju ke partai puncak dan keluar sebagai juaranya. Terbukti. Fakta pertama adalah Arsenal mampu mengulangi di 2017. Fakta kedua, di tahun 2017 wasit yang memimpin final FA Cup adalah Anthony Taylor, di mana di tahun 2020 wasit yang memimpin pertandingan juga Anthony Taylor. Uniknya, di tahun 2017 pemain Chelsea juga mendapatkan kartu merah, yaitu Victor Moses. Di 2020 pemain Chelsea di partai puncak juga mendapatkan kartu merah, yaitu Kovacic. Ini menandakan bahwa ini adalah fakta-fakta atau keunikan-keunikan yang patut kita gali. Apakah ini cocokologi? Bisa jadi. Fakta yang selanjutnya adalah di tahun 2017 mereka menang lawan Chelsea dengan skor 2-1. Di tahun 2020 mereka juga mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1. Wow, apakah ini kebetulan? Bisa jadi. Kita lihat juga dari segi rekor. Di tahun 2017 Chelsea menerapkan sistem 3-4-3 dan Arsenal menerapkan sistem
4-3-3 sebelum diganti oleh winger pada waktu itu menjadi 3-4-3. Di sini juga sama, 3-4-3 lawan 3-4-3, dan yang menjadi keluar sebagai juaranya Arsenal. Sekali lagi selamat kepada Arsenal karena Arsenal memiliki darah DNA FA Cup. Jangan kasih tahu yang lain. FA Cup miliknya Arsenal. See you guys di vlog berikutnya.